cara mengatasinya itu. Dan kemudian terkait mahasiswa juga, bagaimana sih kita strategi misalkan kita untuk terhindar dari junk food, makanan-makanan seperti gorengan, karena kalau sudah akhir bulan kan dompet-dompet kami sudah pada menipis, jadi kan tidak ada pilihan lain selain kayak instan dan sebagainya. Seperti itu. Ya baik, bismillah. Ini pertanyaan bagus ini. Yang pertama, tadi bagaimana cara supaya kita enggak ya, mungkin teman-teman yang biasa tidur malam bahkan akhirnya terbentuk kebiasaan tidur malam. Jadi innamal a'malu binniyat. Kembali semua amalan itu karena niat, ya. Semua amalan itu bergantung pada niat. Maka pertama perbaiki niat kita, ya Allah, berkahi aku niatkan untuk bisa tidur mengikuti tidurnya Rasulullah SAW, ya karena Engkau, dan berkahi waktuku, ya karena sesibuk-sibuknya Anda, jauh lebih sibuk Rasulullah SAW. Ya. Sesibuk-sibuknya Anda, jauh lebih sibuk Umar bin Abdul Aziz yang punya anak 17, tapi dia bisa mendidik anaknya. Ya. Jadi kadang-kadang yang jadi masalah itu kita sering melegalkan pemahaman-pemahaman kita untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya bisa kita bisa kita kendalikan dengan iman, ya. Maka saya sudah jelaskan tadi kan, kalau udah kebentuk kebiasaan seperti itu, maka Anda harus berusaha juga membentuk kebiasaan yang baru. Jadi katanya biar udah kebiasaan tidur susah, tidur segala macam, berarti kita harus ubah tuh siklusnya, ya. Dan niatkan karena Allah, niatkan untuk bisa mengikuti Rasulullah dan para salafus soleh, orang-orang soleh zaman lalu yang mereka sukses luar biasa, tapi tidurnya tuh cukup dan tidurnya mengikuti Rasulullah SAW. Ini barulah satu fakultas gitu. Ya, barulah satu fakultas. Zaman dulu terus kan kalau Anda baca Ibnu Qayyim al-Jauziyah yang mengarang kitab Tib Nabawi itu, ketika beliau hidup itu tuh ada 100 kitab yang dia karang, dan 100 kitab itu ya bukan cuma satu, jadi satu bahasan. Misalnya kita bicara Zadul Ma'ad. Zadul Ma'ad itu ada 4 jilid dan tebel-tebel gitu kan. Jadi Masya Allah kan, kualitas mereka tuh jauh lebih luar biasa karena mengikuti Rasulullah SAW. Nah kita ini kualitasnya gitu-gitu aja, tapi nggak ngikutin Rasul gitu kan. Nah, maka saya sampaikan tadi, niatkan untuk mengikuti Rasulullah SAW. Caranya gimana? Ya dipaksain. Contoh misalkan nanti saya jelaskan beberapa herbal yang memang bisa membuat tenang ya, atau merelaksasikan kita. Contoh caranya gimana? Ya tadi, ba'da Isya itu usahakan tidur. Ya. Jadi jangan banyak aktivitas dulu. Jadi niatkan untuk tidur, ya Allah, aku mau tidur karena Engkau. Baca doa-doa, zikir-zikir sebelum tidur, nanti baru malamnya bangun. Ya tidur gitu kan, mati lampu. Niatkan nanti malam mau bangun sholat malam. Begitu generasi itu harusnya. Ya. Kemudian nanti malam baru Anda mengerjakan tugas-tugasnya itu. Ya. Tugas-tugas tadi baru Anda mulai kerjakan. Jadi sampai ke subuh gitu kan. Nanti antara subuh, antara azan subuh sampai qomat subuh itu Rasulullah tidur juga. Ya, karena di zaman dulu azan dan qomat itu jedanya panjang, hampir setengah jam. Jadi beliau tidur. Tapi kalau malam ngantuk ya tidur. Jadi para ulama zaman dulu ketika mereka menulis, mereka menghafal Quran, mereka membaca Quran, ngantuk ya tidur. Tapi bangun lagi, bukan tidur terus. Ya. Sehingga malam itu menjadi keberkahan, bukan justru malah kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas dunia di situ. Dan ada beberapa herbal yang memang bisa merelaksasikan badan, seperti jahe pandan. Nanti coba diminum tuh jahe pandan, ya itu bisa diminum. Jadi saya kira mungkin kalau dulu ya di kosan saya, waktu saya kos di Semarang itu ada dapurnya. Jadi dapur itu kadang-kadang saya masak di situ, ya. Ada lah dulu makan mie instan juga ada. Ya nanti ini pertanyaan kedua gitu kan. Tapi jangan diulang, ya. Karena kita tahu banyak masalah dalam mie instan tuh, banyak biang kerok penyakit lah di situ. Jadi ada jahe pandan, kemudian ada kayak teh chamomile, itu juga bisa merelaksasikan badan. Kemudian juga ada kacang pistachio, ya, itu juga bagus ya untuk apa tuh namanya, untuk
mengantukkan atau merelaksasikan badan. Ketika mau tidur, makan kacang itu atau buah-buahan seperti kiwi, itu juga buah yang sangat baik untuk membuat tidur kita menjadi deep sleeping atau mungkin tidur yang lelap. Itu mungkin saran saya. Ya, atau mungkin juga menjelang tidur coba exercise ringan gitu kan, biar badannya agak sedikit letih ya, tapi bukan olahraga berat gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan sehingga tidurnya juga bisa dapat tidur babi sisa ya. Misalkan kalau isya sekarang kan jam-jam 7 gitu kan ya, kalau memang Anda memang masih perlu untuk mengerjakan tugas ya, tidak apa-apa, kerjakan tugas sampai jam 8 atau jam 9, habis itu tidurlah. Nanti jam 12 ya atau jam 1 malam bangun. Kan antara jam 1 ke jam 4 ya kan, sekarang kan subuh kan sekitar jam 4, itu kan panjang tuh ya, panjang waktunya dan lebih berkah waktunya ketika mengerjakan di waktu malam itu ya. Itu mungkin saran saya. Nah, berkaitan dengan yang kedua, bagaimana caranya mengendalikan makanan-makanan junk food ini. Jadi teman-teman semua ya, saya sebutnya junk food, gorengan itu kan junk food versi Indonesia gitu kan. Teman-teman sekalian, kita misalkan Anda masuk ke UII gitu ya, Anda masuk ke UI, kan Tabligh Akbar UII. Kenapa Anda masuk ke UI? Masih ya, Anda mencari info tentang UII kan gitu kan. Anda mencari info tentang UI, bahwa UI itu begini, suasananya begini gitu. Akhirnya Anda memutuskan untuk masuk UII gitu. Nah, sama juga. Jadi kita itu seringkalinya mengerjakan sesuatu itu nggak ada ilmu, yang nggak tahu informasi mengenai itu. Ya, maka sebenarnya kalau kita tahu, maka kita akan mikir-mikir untuk mengerjakan itu kalau tahu mudaratnya. Tapi kalau tahu manfaatnya, kita akan kerjakan. Jadi contoh misalkan gorengan, Anda baca, kira-kira gorengannya jadi masalah apa sih gini. Pertanyaannya, nanti kan mikir, nah kalau saya nggak makan gorengan, makan apa? Teman-teman, sekarang gorengan tuh nggak murah loh. Berapa gorengan sekarang, Bang? 1000-an. 1000 loh. 1000 tuh Anda bisa beli makanan di pasar ya, atau mungkin modal sehari itu goceng gitu kan, beli ubi, beli jagung ya, bisa Anda rebus di misalkan di kos-kosan gitu ya, atau punya tempat sendiri buat masak, itu tuh jauh lebih sehat ya. Anda yang peduli dengan badan Anda. Saya ingatkan ya teman-teman sekalian, di waktu saya kosan dulu itu ada teman saya, subhanallah, masya Allah, hampir tiap hari makan mie instan, coba, hampir tiap hari, pagi, siang, malam, ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu akhirnya teman saya itu kena, kanker usus besar loh, kanker usus besar, ya. Akhirnya sampai awal-awal itu, subhanallah, saya tidak mengatakan ini karena mie instan saja, tapi dugaan saya itu karena itu gitu kan. Karena itu makanan miskin, serat, tinggi garam, segala macam lah. Banyak masalah di situ gitu kan. Mulai dari ketika mulai sakit itu, akhirnya dioperasi dan dipasang kolostomi, ya. Itu subhanallah teman-teman sekalian. Nah, ini kan mudarat gitu kan. Kalau udah ngerti mudaratnya dan kita tahu kira-kira manfaat saya makan, kalau saya mengkonsumsi yang sehat-sehat gimana? Apalagi Anda di Jogja, subhanallah, Jogja itu lebih gampang mencari makanan sehat. Ya. Kayak warung kucing kan, warung kucing itu di Jogja kan banyak tuh, ya, masya Allah ya. Kalau saya dulu kuliah di Semarang, kan warung kucing ya, sego kucing segala macam. Ya, di daerah-daerah situ kan banyak tuh, ada makanan-makanan, biasanya ada rebus-rebusannya. Itu jauh lebih baik. Cuman kita kadang-kadang nafsu aja, bawaannya pengen ini, pengen mie segala macam. Mie itu sekarang Anda belilah mie di warung, berapa loh? 10.000 ya? 3.000 satu. Ya 3.000 kan dimasakin sama dia, goceng kadang-kadang. Ya. Ya kan? 5.000 ya. 5.000 itu kalau kita beli makanan sehat benar bisa ya. Ya ada bapak-bapak yang kadang, bukan bapak, abang-abang yang mas-mas jualan gerobak yang isinya tuh rebus-rebusan itu kan. Ada kan? Ada. Ini saya ada asisten di sini, jadi saya ngobrol sama dia. Ya, jadi cuman kita aja yang kadang-kadang teman-teman memaksakan hawa nafsu kita untuk makan ini makan itu. Jadi ingat, apa yang Anda makan akan menjadi bagian dari gen Anda. Artinya nanti kalau ini nggak diperbaiki sekarang, maka nanti ketemu dengan akhwat yang bermasalah juga. Masalah ketemu masalah, makin masalah. Ya, tidak eranya mas sekarang ya subhanallah gitu, kita tidak mendoakan, tapi justru malah di awal sudah pernikahan susah punya keturunan. Gimana mau punya keturunan yang gennya udah kacau beliau semua, autoimun lah, inilah itu segala macam. Jadi pikirkan ke depannya. Ya, pikirin ke depannya supaya Anda nggak sembarangan makan.
ya. Dan hidup saya itu mudah sebenarnya, ya. Saya bilang, kami kan mahasiswa, kami kan apalagi akhir-akhir bulan, jawaban saya lebih gampang. Kalau udah kayak begitu, banyakin aja puasa sunnah. Iya kan? Murah. Itu kan nanti kalau mau iftar, mau buka puasa, datangin masjid-masjid yang membuka iftar. Modal gratis, modal datang doang, mau motor tuh atau jalan tuh gojekan gitu kan. Lebih gampang kan kalau dibilang tadi, kami kan kalau akhir-akhir bulan, akhir-akhir bulan berarti saatnya memperbanyak puasa-puasa sunnah. Masya Allah kan. Nah, nanti kalau sudah buka puasa, cari masjid-masjid yang mengadakan iftar jama'i. Nah, Masya Allah kan, lebih mudah, lebih irit ya, tidak membebani badan dan tidak membebani kantong. Wallahu a'lam bishawab.